نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نبيا أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المتسب بالمكارم كبارا وصغيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنوا إسلامهم walam yaf'alu syai'an fariya amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sidang salat Jumat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh alam, yang menghidupkan dan mematikan, yang maha tahu, maha adil. Hanya kepada Allah kita berharap dan hanya kepadanya kita bergantung. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan oleh Allah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taatlah kepada Allah kapanpun dan dimanapun Anda berada. Saat susah kita tetap taat. Demikian pula saat kita senang juga kita taat. Tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah, meski itu memberatkan diri Anda. Itu adalah realisasi takwa dalam arti yang sesungguhnya. Sidang salat Jumat rahimakumullah. Saat ini kita bersimpuh duduk bersama dalam rangka melaksanakan sholat wajib Jumat. Tempat yang mulia ini kita menikmati kelezatan ibadah. Tetapi sementara saudara-saudara kita di Palestina mendapatkan hantaman rudal-rudal Israel. Data terakhir berita pagi tadi sudah tercatat 9.200 orang yang meninggal dunia, baik orang-orang tua maupun anak-anak. Kemudian korban luka-luka tercatat 22.240 orang. Jamaah Jumat rahimakumullah, belum lagi kehilangan tempat tinggal. Mereka tidur berantakan, beratapkan langit, di bawah-bawah pohon, di bawah-bawah jembatan, di kolong jembatan dan sebagainya. Insya Allah mereka mati syahid. Dan banyak lagi ribuan yang terluka. Pertanyaannya, tergetarkah hati kita melihat penderitaan sedemikian rupa? Atau justru kita tak peduli dengan nasib mereka dengan mengatakan bahwa Palestina bukan urusan kita? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Untuk kita ketahui, sesungguhnya bangsa Yahudi bukanlah penduduk asli Palestina.
Yahudi adalah penjajah yang baru datang ke bumi Palestina sekitar 100 tahun yang lalu. Mereka bisa masuk ke Palestina atas restu dan perlindungan dari negara Inggris, yang saat itu menempati posisi sebagai negara adidaya. Di balik Inggris ada juga para pengusaha-pengusaha kaya Yahudi yang tinggal di Amerika dan lain sebagainya, yang lobinya kuat. Ketahuilah saudara-saudara, negara Yahudi Raya didirikan untuk melemahkan dunia Islam dengan menciptakan konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Hal itu dilakukan dengan sistematis. Tokoh-tokoh Yahudi antara lain Theodore Herzl pernah membujuk dan menyuap Khalifah Sultan Abdul Hamid II, pemimpin kaum muslim sedunia saat itu, dengan uang 150 juta pound sterling atau setara dengan 3 triliun kalau uang kita. Dalam rangka apa? Untuk mendapatkan tanah Palestina. Tetapi Sultan Abdul Hamid II menolak dengan tegas. Ia berkata, "Aku tidak dapat memberikan walau sejengkal dari tanah ini, yakni tanah Palestina, karena ia bukan milikku. Ia adalah hak umat Islam. Umat Islam telah berjihad demi bumi ini. Mereka telah membasahi tanah ini dengan darah-darah mereka." Lalu pemerintah Inggris dan Yahudi bekerja sama untuk meruntuhkan Khilafah Utsmaniyah. Beberapa tahun kemudian, setelah itu Yahudi berbondong-bondong mendatangi Palestina, merampas tanahnya sambil membunuh warga-warganya. Akhirnya pada tanggal 14 Mei tahun 1948 berdirilah negara Israel. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketahuilah, Palestina adalah negeri yang tak bisa dipisahkan dengan ajaran Islam. Negara Syam yang di dalamnya termasuk Palestina adalah negeri yang diberkahi dan disucikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Kami menyelamatkan dia Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Al-Anbiya ayat 71. Imam Ibnu Katsir berkata, Allah memberitahukan tentang Ibrahim yang diselamatkan dari api buatan kaumnya dan membebaskan dia dari mereka dengan berhijrah ke negeri Syam, tanah yang disucikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan banyak pujian pada negeri Syam. Antara lain beliau berkata, Tuba lisyami wa qulna li ayyin zalika ya Rasulullah. Qala li anna malaikatar rahman basitatun ajni hataha alaiha. Yang artinya, keberuntungan bagi penduduk Syam. Lalu kami bertanya, karena apa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena para malaikat membentangkan sayap-sayapnya kepada mereka, yakni penduduk Syam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Di Palestina terdapat Masjid Al-Aqsa. Inilah kiblat pertama kaum muslim dan tempat singgah perjalanan Isra Mi'raj. Wilayah di sekitarnya juga tempat yang Allah berkahi. Suatu ketika Maimunah, pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Nabi Allah, berilah kami fatwa tentang Baitul Maqdis." Rasulullah menjawab, Baitul Maqdis adalah bumi tempat bertebaran dan tempat berkumpul.
datangilah ia. Lalu salatlah di dalamnya, karena sesungguhnya salat di dalamnya seperti 1000 kali salat di tempat lain. Hadis riwayat Ahmad. Karena itu jelaslah, tanah Palestina, Yerusalem dan Al-Aqsa adalah bagian dari Islam dan kaum muslim. Sungguh kebodohan dan kampanye busuk yang menyatakan kalau Palestina atau Yerusalem bukanlah bagian dari Islam dan kita tidak punya kepentingan di sana. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Fakta lain menunjukkan bahwa pertama, wilayah Yerusalem menjadi bagian dari negeri-negeri Islam dengan status sebagai tanah haram sejak era kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada tahun 637 Masehi, Khalifah Umar menerima penyerahan tanah tersebut dari uskup Yerusalem, Sopronius. Yang kedua, kaum muslim terikat dengan kaum Nasrani Yerusalem untuk melindungi negeri tersebut lewat perjanjian Umayyah. Dalam perjanjian tersebut, khilafah berkewajiban memberikan jaminan kepada kaum Nasrani baik terkait harta, jiwa, dan ibadah mereka. Khilafah juga diminta untuk tidak mengizinkan orang-orang Yahudi tinggal bersama kaum Nasrani dan kaum Muslim di Yerusalem. Khalifah Umar kemudian menjamin tidak ada satupun orang Yahudi yang lewat dan bermalam di wilayah tersebut. Maka haram hukumnya mengakui keberadaan negara Zionis di Palestina. Haram pula mengambil solusi dua negara yang diusulkan PBB dan negara-negara barat. Semua itu hakikatnya sama dengan mengakui keberadaan negara agresor Zionis di tanah air kaum muslim. Perhatikanlah, masih bercocoknya kaum penjajah Zionis Israel inilah yang menjadi pangkal persoalan di tanah Palestina dan menyebabkan penderitaan kaum muslim berkepanjangan. Sehingga solusinya tidak ada jalan kecuali mengusir penjajah Israel dari Palestina, bukan berdamai dengan penjajah. Dan Israel hanya bisa diusir dari tanah suci dengan mengerahkan pasukan militer. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa qatuluhum haitsu saqibtumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum." Perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat yang telah mengusir kalian. Al-Baqarah ayat 191. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Oleh karena itu, mari kita doakan agar warga Palestina yang saat ini sedang diuji oleh Allah, kiranya tetap dikuatkan iman dan Islamnya. Baik yang sudah meninggal, kita doakan semoga meninggalnya pun dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Bagi anak-anaknya yang ditinggalkan oleh para orang tuanya, kita doakan mudah-mudahan senantiasa sehat selalu. Kalau ada pengumpulan dana terkait dengan Palestina, jangan sayang-sayang saudaraku. Baik di jalanan-jalanan yang anak-anak kita yang berjuang mengumpulkan dana untuk Palestina, bismillah, ikhlas, sumbangkan. Jangan berat-berat saudara. Saudara kita masih tersiksa di sana. Bayangkan mereka mempertahankan Masjidil Aqsa itu luar biasa. Nyawa taruhannya. Masjidil Aqsa itu mau direbut oleh Israel. Bisa kita bayangkan, tempat suci di dunia ini ada 3. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjid Aqsa. Kalau 3 ini sudah diganggu oleh para kaum Zionis penjajah, maka Islam pun akan bergerak. Nah saudara-saudaraku, semoga Allah memberi kekuatan kepada keluarga-keluarga kita yang ada di Palestina, yang senantiasa mempertahankan tempat suci itu, antara lain adalah Masjidil Aqsa dan lain-lainnya. Mudah-mudahan Allah segera mencabut cobaan-cobaan yang berat ini dan segera mengembalikan Palestina
menjadi damai kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu las-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Wa qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, di perbatasan Gaza jauh di sana, saudara kami warga Palestina saat ini ya Allah sedang mendapatkan ujian dari-Mu ya Allah, menghadapi gempuran dan serangan rudal dari Israel kaum Yahudi ya Allah. Orang sipil merintih ya Allah, anak-anak kecil kehilangan orang tuanya sebagai syuhada ya Allah. Tak tahu apa yang akan dilakukan untuk mempertahankan hidupnya ya Allah. Tetesan air mereka tak terbendung dalam menahan udara dari kekejaman tentara Israel ya Allah. Mayat-mayat bertebaran akibat hantam amunisi dari sang penyerang yang tiada berperi manusiaan ya Allah. Ya Allah, hentikan semua tragedi ini ya Allah. Lindungilah saudara-saudara kami yang ada di sana ya Allah. Ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.